karena topiknya tentang racun sangga, barulah aku menemukan beberapa narasumber yang menjadi korban si racun sangga ini. Nah, sampai suatu hari ketika aku balik ke Kalimantan, aku bilang, aku lagi mau riset nih gitu kan, mau nyari orang-orang yang tahu soal racun sangga. Kebetulan si Acil Yuna ini bilang, loh, saya tahu Gin gitu, saya ngalamin sendiri, suami saya meninggal tuh karena hal itu. Oh my god. Nah terus si Pak Benu ini makin lama dicoba lakukan ritual, ternyata tetap nggak bisa. Bahkan teror itu semakin kuat. Jadi setiap senja, kata istrinya, dia kan nungguin suaminya kan. Tiap senja dia datang tuh ke samping suaminya di ranjang pasien. Dia kayak gini, suamimu bakal mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini sahabat Lonceng, gue kedatangan seseorang nih. Jadi dia sedang menulis tentang racun sangga dari Kalimantan. Sedang menulis buku ya. Dan dia datang langsung ke Kalimantan untuk riset mengenai racun sangga ini. Dan ketika riset nih dia nemuin atau dapet nih cerita menarik tentang racun sangga dari Kalimantan ini. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Gusti Gina. Halo Kak. Thank you loh Kak, udah datang ke sini nih. Aku yang terima kasih lah. Setelah sekian lama kita kenal tapi baru ketemu. Iya, dari tahun berapa ya? Jadi fun fact ya sahabat Lonceng. Gue sama Kak Gusti Gina ini kenal udah lama. Dan baru ketemu 2024 di penghujung tahun ini kita baru ketemu. Lama banget. Oke Kak, kali ini nih di pertemuan pertama kita. Oke. Setelah sekian lama kenal. Ini Kak Gina mau nyeritain tentang racun sangga ya. Iya. Dan emang Kak Gina bukunya ini tulis. Iya. Maksudnya ceritanya ini tulis menjadi sebuah buku ya. Iya, jadi novel gitu. Kenapa harus butuh riset nih? Kasih tau dulu nih sama sahabat Lonceng. Oke. Hai sahabat Lonceng. Iya. Belum menyapa mereka kan? Yoi. Makasih udah nonton video ini. Kenapa aku harus riset? Sebenarnya kan ini buku novel ya. Iya. Tapi karena novel ini diadaptasi dari kisah nyata, berarti kan harus ada riset di sana gitu. Iya, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Makanya aku harus riset. Yang mana cerita di novel ini bercerita tentang suami istri yang terkena black magic lah gitu kan. Dan untuk mendapatkan informasi utuh, apa sih black magic yang terkena dengan mereka ini, itu aku harus nyari tahu. Makanya akhirnya riset mendalam dan menemukan cerita-cerita lain selain yang dialami oleh pasangan suami istri ini, tapi jenis black magic yang sama. Oke, dan riset ini semuanya punya data ya. Kak Gina kalau emang, maksudnya Kak Gina nyimpen data-datanya semua ya, narasumbernya siapa aja, maksudnya dari berbagai kalangan, dari berbagai sudut pandang itu udah lengkap semua ya, baru dijadikan satu buku yang apik seperti ini. Dan ini nggak sembarangan, beda sama novel-novel fiksi yang emang karangan ya, maksudnya yang dari imajinasi si penulisnya. Iya, kalau nulis fiksi aku bisa berimajinasi gitu ya. Dan katanya ketika ke Kalimantan kemarin ke Kalimantan kan pas riset? Iya pasti dong. Orang Kalimantan asli pulang ke Kalimantan. Pulang kampung, pulang kampung saya. Buat riset pulang kampung. Katanya pas ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber, itu ada cerita yang menarik katanya. Ada. Bahkan menurut aku semua cerita menarik dari mereka. Oke. Karena sebelumnya aku sendiri juga nggak pernah dengar ceritanya. Cuman kayak seliuran-seliuran aja dari mitos-mitos yang sering aku dengar. Kayak larangan-larangan keluar di saat senja kuning. Terus tentang racun. Dari kecil mikir ya itu cuman cerita doang kan. Kayak larangan orang tua aja gitu. Tapi ternyata ada loh korbannya. Itu. Oke. Dan ini korbannya, katanya tadi ini yang korban-korban yang terkena racun sangga ini atau ilmu hitam ini, itu udah pasti meninggal gitu.
Ya kebanyakan meninggal. Kebanyakan meninggal. Kebanyakan. Karena Oke. susah disembuhin. Oke, nanti susah disembuhin itu dan kengerian dari racun sangga itu gimana nanti biar diceritain aja detail sama Kak Gina ya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama video kali ini, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip karena ini sesuatu yang baru nih ya. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor sama kalian semua. Oke Kak Gina, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya. Sip. Jadi racun sangga ya mau aku ceritain hari ini. Ini tuh salah satu bentuk dari magic sih, sihir. Nah sihir itu kan kita biasanya kenalnya ada yang hitam, ada yang putih. Tergantung dari niat. Maksudnya sihir itu ya netral aja sebenarnya, niatnya aja gimana manusia makainya. Ada satu kepercayaan kita di Kalimantan, khususnya dari tempat aku tinggal itu, bahwa ketika di bulan Safar itu kita harus ekstra hati-hati, terutama di saat senja. Kenapa? Ada kepercayaan orang zaman dulu di waktu itulah orang-orang tertentu yang memiliki black magic itu melepas roh racun. Nah, roh racun ini mereka setiap tahun itu meminta jiwa alias minta makan. Oke. Gitu. Jadi berangkat dari cerita ini dulu nih, dari sini. Ternyata itu tuh nggak cuman mitos, kepercayaan kayak omong kosong orang zaman dulu gitu kan. Karena dulu aku mikirin gitu waktu kecil. Kayak kenapa sih dilarang gitu kan untuk jalan-jalan maghrib, senja-senja pas bulan Safar. Bener-bener tuh orang tua aku, nenek aku, jangan keluar kalau maghrib pas ini bulan Safar gitu. Ternyata waktu aku riset buku aku, karena topiknya tentang racun sangga, barulah aku menemukan beberapa narasumber yang menjadi korban si racun sangga ini. Menarik. Nah itu. Kalau bulan Safar tuh bisa dikasih tau nggak nih sama sahabat lonceng itu bulan perkiraan bulan apa sama bulan apa nih? Tergantung tahun sih, kan bulan Safar itu Beda-beda kan ya? bulan Zulhijjah dalam Islam kan. Nah jadi ngikutin tuh kapan Safar ya di bulan itu, beda-beda tiap tahun. Karena memang orang Banjar khususnya ya, itu kebanyakan orang tua zaman dulu itu berpatoknya bukan di bulan Masehi kayak Januari Februari, tapi berpatok pada bulan Zulhijjah. Kebanyakan gitu orang kayak nenek aku tuh kayak gitu. Misalnya kalau ngobrol sama dia, ini kita bulan apa ya? Aku bilangnya misalnya Maret, nggak Rabiul Awal misalnya kayak gitu. Dia patoknya ke situ bulan itu. Kebanyakan terutama yang orang zaman dulu, yang udah generasi di atas kita lah gitu. Nah ini aku mau cerita ini salah satu cerita dari narasumber aku ketika riset, karena waktu nulis walaupun ini bentuknya novel, aku nulisnya itu diangkat dari kisah nyata. Diangkat dari kisah nyata, tapi kan untuk menulis novel aku butuh riset ya untuk bisa menyusun ceritanya komprehensif gitu, informasinya biar mendalam juga. Apalagi ini walaupun dari tempat aku belum pernah dengar cerita aslinya tuh kayak gimana gitu. Informasinya itu tidak ada di Google, masalahnya tidak ada di Google. Aku harus ke daerah-daerah pelosok yang memang dari daerah itulah kepercayaan itu berakar. Ada satu narasumber aku, kita sebut aja namanya Acil itu tante. Acil Yuna misalnya ya, kita samarkan. Nah, beliau itu seorang janda. Tadinya udah kenal lama sama aku. Tapi aku nggak pernah tahu dia punya cerita tentang si racun sangga ini. Nah, sampai suatu hari ketika aku balik ke Kalimantan, aku bilang, aku lagi mau riset nih gitu kan, mau nyari orang-orang yang tahu soal racun sangga. Kebetulan si Acil Yuna ini bilang, loh saya tahu Gin gitu, saya ngalamin sendiri, suami saya meninggal tuh karena hal itu. Oh my god. Aku tuh langsung kayak, selama ini kita kenal tapi nggak pernah ngomongin itu gitu. Dia pas cerita pun sampai nangis karena masih setraumatik itu, padahal sudah berlangsung hampir 30 tahun yang lalu kejadiannya. Jadi gini dulu.
Acil Yuna ini sama suaminya tinggal di sebuah kabupaten di Kalimantan, yang mana kabupaten ini itu tuh dikenal dengan produksi kayu dan juga tambang. Nah, suaminya bekerja sebagai pekerja kayu ya. Biasanya datang ada proyek itu ke pedalaman Kalimantan gitu kan. Ada proyek sama teman-temannya berangkat lah gitu. Selama ini aman-aman aja, gak kenapa-napa, sampai suatu hari ada proyek dadakan gitu, dan dia diutus lah sama pihak kantor, bertiga sama temannya untuk ke sebuah daerah yang pedalaman banget, pelosok banget. Bahkan untuk ke sana itu butuh waktu sekitar belasan jam lah. Oke, jauh banget ini. Jauh banget ini. Dan tidak hanya perjalanan darat, tapi juga naik perahu. Nah, sampai mereka itu udah di dekat perahu itu harus nyebrang, itu udah mau maghrib. Sempat dibilang sama tukang perahunya, apa nggak mau besok aja gitu. Tapi kan karena mereka ada deadline pekerjaan seperti itu ya, misalnya sudah ada timelinenya gitu. Ya kita harus sampai nih malam ini. Toh juga naik perahu paling 2 jam 3 jam gitu kan. Ya udah tuh, berangkatlah mereka. Ya belum senja, belum gelap ya, langit tuh masih kayak agak terang-terang gitulah. Tapi menuju malam. Waktu mereka itu menyusuri sungai, kan di Kalimantan itu ada sungai besar, tapi ada juga sungai kecil yang bentuknya kayak dari rawa-rawa gitu loh. Biasanya di pinggiran kiri kanan tuh banyak pohon-pohon atau ranting-ranting gitu kan. Itu menjulur ke daerah sungainya. Lalu perahu mereka tuh terhenti karena ada satu pohon yang gede, dia batangnya ke tengah, jadi menghalangi gitu, dan banyak daun-daun ranting-ranting juga yang di tengah-tengah, jadi nggak bisa lewat. Akhirnya si suaminya Ibu Yuna ini, kita sebut aja misalnya namanya Pak Benu ya. Pak Benu ini kan dia kemana-mana selalu bawa mandau ya. Mandau ini biasanya buat mereka tuh ini buka jalur di hutan, makanya selalu bawa. Dipakailah mandau itu buat nebas ranting-ranting itu, karena biar bisa lewat kan. Nah itu malam waktu dia nebas, tes tebas gitu kan, tiba-tiba ngerasa tuh padahal pada waktu itu sangat rasional ya, maksudnya nggak memikir macam-macam, tapi berasa ada angin kencang banget, angin kencang di perahu itu. Setelah itu ya udah nggak terjadi apa-apa, udah terbuka nih jalur. Mereka berangkat lagi lah, lanjut perjalanan sampai di desa yang dituju, di daerah yang dituju. Mereka nginep di sana, ada sudah dipersiapkan penginapan gitu. Malamnya mulai sakit si Pak Benu ini. Dia mulai sakit. Gejala awalnya kayak sakit biasa, demam, sakit kepala gitu. Tapi sakit kepalanya itu sampai yang pernah vertigo nggak? Sakit itu ya kan tuh kayak bener-bener kalau buka mata kan nggak bisa buka mata. Nah sampai kayak gitu. Dipikir besoknya akan membaik kan. Singkat cerita, ternyata besoknya semakin parah. Dipikir kan ini sakit kenapa? Apa kecapean di jalan gitu? Padahal udah biasa. Kan namanya juga udah pekerja kayu, pasti fisiknya udah strong gitu loh. Misalnya biasanya nggak kayak gitu. Sampai semakin parah, dia juga keringetan banjir basah gitu. Temannya Pak Benu ini bilang, ya udah Pak, pulang aja daripada kenapa-napa. Soalnya kan pengobatan nggak ada gitu di daerah pedalaman. Maksudnya kalau penyakitnya serius mending diobatin gitu. Jadi teman-temannya tetap stay, lanjutin project. Si Pak Benu balik lah, diantar. Diantar. Dia balik ke rumah, terus bilang sama istrinya sakit gitu. Dirawat seperti biasa. Biasanya kita ada di rumah itu dikasih paracetamol gitu ya, sakit kepala segala macam. Tapi nggak membaik juga. Nggak membaik, lama-kelamaan dia itu mulai gatal-gatal di tangan. Kalau dia di tangan awalnya. Di tangan. Nah dipikir tuh kayaknya gara-gara nebas-nebas pohon atau apa gitu. Jadi kayak kena getahnya maybe ya gitu. Masuk akal. Kayak gitu tuh pemikirannya. Jadi gatal-gatal. Karena biasanya juga ke hutan-hutan itu kan ada yang alergi segala macam. Nah udah, nanti juga bakalan hilang gitu. Dikasih obat lagi, obat pereda gatal. Masih. Sampai sekitar 2 minggu apa. Dan itu si Pak Benu tuh semakin lemah. Dan mulai bermimpi buruk. Kebangun tengah malam. Istrinya juga mulai khawatir kan. Hingga si Pak Benu ini, dia muntah darah.
tapi nggak banyak, muntah gitu. Tapi keluar darah nggak banyak pada awalnya. Khawatir nih kalau muntah kan lambung ya gitu, lambung nih kena. Dibawalah ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, dan kulitnya itu ternyata mulai kuning. Kulitnya tuh mulai menguning daripada kita yang biasa kayak gini nih. Dia kayak emang warna kuning gitu. Jadi ada penyakit hati kan biasanya kalau yang kuning gitu, hepatitis ya. Iya kan gitu. Jadi ada sesuatu sama organnya nih gitu. Terus dirawat di sana tuh. Dirawat lama, hampir seminggu dirawat inap. Karena bener-bener kondisi kondisi vital pasien si Pak Benu tuh makin menurun gitu. Dan dia mulai udah kayak susah beraktivitas gimana-gimana, gatalnya juga makin banyak gitu, melebar. Nah akhirnya si istrinya ini dibilang sama dokter, Ibu, ini organ dalam Bapak rusak gitu, ada kena lah gitu kan, kayak penyakit kuning tuh hepatitis, habis itu lambungnya robek something gitu, makanya muntahnya ada darah gitu. Dan kita di rumah sakit kabupaten kurang alat memadai untuk menghandle penyakit Bapak gitu. Disarankanlah untuk ke ibu kota provinsi, karena di sana rumah sakit lebih besar dan alat-alatnya pun lebih mumpuni. Ya udah tuh dirawatlah ke sana. Singkat cerita, semakin hari suaminya ini semakin sering ngigau. Ini udah dipindahin nih? Udah dipindahin ya? Tadinya kan cuma kebangun tengah malam gitu, terus kayak ketakutan gitu. Mulai ngigau nggak jelas ngomong apa. Tentang apa ini, kenapa suami ini kayak gitu. Terus bangun tapi tetap terpejam matanya, tapi kayak bergerak-gerak kayak orang ngigau. Nah, tapi nggak sampai sleepwalking. Terus istrinya mulai udah takut juga nih. Tapi tidak berpikir itu hal-hal yang sifatnya mistis. Hanya menganggap itu sakit ya, medis gitu. Semakin hari suaminya ini organ-organ di dalam itu semakin lemah. Jadi bisa dibilang kata dokter tuh komplikasi organ gitu. Sehingga dia itu harus berbulan-bulan, sekitar 4 bulanan itu benar-benar dirawat di rumah sakit. Jadi istrinya nemenin, dikasih obat, dikasih penanganan, tapi tidak membaik gitu kan. Dan istrinya mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan. Jadi ini memang prosesnya itu tidak kayak seminggu gitu, enggak. Ini benar-benar pelan-pelan. Istrinya mulai mimpi buruk. Istrinya tuh mimpi buruk pertama, dia didatengin sama sosok hitam. Kayak manusia biasa, cuman katanya cebol. Cebol gitu, terus dia bilang namanya. Dia bilang nama saya Arya tek gitu. Aku nggak bisa sebut. Pokoknya Arya ini nih, suamimu tuh pasti akan mati. Suamimu pasti akan mati gitu. Dan dia tuh kayak bilangnya tuh marah banget. Terus istrinya kayak dipikir, oh ini kayaknya keparnoan karena suami sakit ya, jadi kayak mimpi buruk gitu. Tapi ternyata mimpi itu selalu setiap malam seperti itu. Dan suaminya semakin buruk keadaannya. Bahkan sampai di ICU, dirawat di ICU. Dan itu juga kulitnya udah mulai membusuk, bolong-bolong. Terus buat hidup tuh dibantu alat lah gitu kan. Dokter juga padahal udah penanganan udah semampunya ya, maksudnya udah yang terbaik gitu. Sampai si ibunya ini, karena kita tuh masih orang daerah ya, mulai ada dugaan nih, apa ini ada sesuatu gitu yang bersifat mistis. Lalu ibunya berangkatlah ke keluarganya, menanyakan, adalah keluarga yang bisa mengerti hal itu gitu. Takutnya kan ada yang nyantet gitu, misalnya kayak gitu-gitu kan. Tapi waktu di terawang gitu sama salah satu kerabatnya, ternyata bukan santet, tapi memang mistis. Itu namanya kena sangga, racun sangga. Dan bisa dibilang itu di Kalimantan ada kepercayaan kapuhunan. Pernah dengar nggak? Kayak semacam kepunan. Mungkin kalau kepunan apa yang di Bangka sama kena kayak sial gitu sih. Iya benar. Sama ya di Kalimantan kepuhunan. Ya, jadi kita kayak apes aja gitu ya. Kita tuh apes aja, bukan ditargetkan. Kalau santet kan emang ditargetkan kan, dikirim gitu. Kalau ini kita apes. Nah ternyata setelah didatangkan keluarganya itu buat datang ke ruangan si bapak ini, diperiksa, dilihat gitu langsung, dia ada ke daerah tik gitu. Ada daerah itulah yang spesifik datang ini. Terus istrinya kan kayak, kok tahu gitu? Ini kena punya orang.
Kenapa disebut karena punya orang? Karena sifat racun sangga ini adalah kepemilikan. Jadi pasti ada yang punya. Oke. Ada yang punya. Nah, barulah si Acil Yuna ini tuh ngerti tentang si racun sangga ini. Jadi racun sangga itu, kalau misalnya black magic kita udah sering dengar kayak pelet ya, terus juga santet segala macam. Di Kalimantan tuh ada racun. Nah, racun ini bukan racun biasa ya. Racun biasa juga ada, maksudnya racun yang dibikin kan, yang pakai sumpit gitu tuh. Itu ada. Tapi racun gaib ini bedanya dibanding racun biasa. Dia punya isian. Bentuknya minyak, kayak botol kecil gitu. Oke. Nah, minyak ini udah ada hadam atau khodam lah. Ada jinnya lah kalau di Islam kita mempercayainya. Iya. Yang mana itu sebagai penunggu gitu. Nah, orang yang memiliki racun ini itu berarti punya perjanjian kan dengan si hadam atau isian dari minyak ini. Dia bisa menggunakan sesuai apa yang dia mau. Kebanyakan dulunya racun ini, sangga ini dipakai untuk menjaga wilayah. Nah, ini misalnya nih orang-orang yang punya kebun, punya lahan gitu atau rumah, punya sangga bilangnya. Sangga ini pun macam-macam. Itu tadi peruntukannya ada yang buat ini, buat itu gitu. Si Pak Benu ini kena yang ngejaga wilayah itu. Jadi dia memang ditaruh di wilayah itu. Dan kebetulan itu saat setiap tahun yang kataku tadi, dia ngasih makan. Oke. Gitu. Jadi orang yang punya racun ini setiap tahun, ada yang tiap tahun, tapi kebanyakan tiap tahun sih. Ada yang berkala kayak per 5 tahun misalnya. Tergantung kesepakatan gitu kan. Dia harus melepas racun istilahnya. Harus melepas racun buat ngasih makan si hadam tadi. Iya, si jin ini. Si jin ini buat ngasih. Dikasih aja. Biasanya lewat angin tuh. Lewat angin, entah dibacain gitu. Nah, nanti lewat angin itu dia bisa nempel ke makanan kah? Ke minuman kah? Atau ya kena aja. Misalnya nih, aku sama Gilang gitu ya, kita ketemu. Misalnya aku punya racun sangga. Kebetulan hari itu aku mau ngelepas racun. Terus kita papasan di belakang. Ternyata kamu apes kepuhunan tadi, kamu yang kena gitu. Padahal aku tidak berniat kesini. Iya. Karena kalau si pemilik racun ini nggak ngasih makan, itu akan menimpa dirinya atau keluarganya. Oke, berarti ini sifatnya random deh ya, nyari. Random, kalau pas ngasih makan tuh random. Nah itu, kalau yang memang dia sifatnya kepuhunan tadi ya, bisa dilepas aja gitu. Kalau zaman dulu juga itu dipakai buat jaga wilayah tadi ya. Misalnya tuh orang-orang punya kebun, lalu ada yang mencuri atau berniat jahat, itu orangnya bakal kena. Karena yang bekerja kan jinnya kan. Jadi bakal ketahuan, oh dia nih yang mencuri ke lahan saya gitu, atau dia macam-macam ke lahan saya. Dulu dipakai seperti itu. Nah terus si Pak Benu ini makin lama dicoba dilakukan ritual pakai ayam putih, kan ada putih yang full putih gitu. Nah, ada terus ada juga ayam cemani yang hitam. Terus juga sajian-sajian, adalah kepercayaan di sana gitu untuk melakukan ritual. Ternyata tetap nggak bisa. Bahkan teror itu semakin kuat hingga si istrinya itu kena mental. Karena benar-benar bukan mimpi lagi. Dia datang langsung di hadapan setiap senja. Jadi setiap senja kata istrinya, dia kan nungguin suaminya kan. Tiap senja dia datang tuh ke samping suaminya di ranjang pasien. Dia kayak gini, suamimu bakal mati, suamimu masih mati gitu. Pakai bahasa daerah tapi kayak gitu, kayak ngasih peringatan. Itu datang nggak tahu dari mana ya? Nggak tahu dari mana, dan selalu itu wujudnya, serba hitam, cebol, terus dia kayak gini, dia selalu berkacak pinggang. Dan dia kayak marah banget gitu. Awalnya kan istrinya merasa halusinasi kan, tapi kayak beneran, tapi cuma sebentar, nggak lama. Dan itu selalu setiap senja. Kena mental tuh istrinya kan. Terus mencoba berobat ke ustadz juga, segala macam dibacain, tetap nggak bisa sampai akhirnya itu prosesnya lama ya. Dan istrinya makin di rumah pun, kata dia waktu dia balik ke rumah itu mulai diteror-teror juga. Karena istrinya kenapa diteror? Istrinya mendatangi orang-orang untuk mengobati. Jadi kayak si jin dari racun ini marah sama dia. Jadi istrinya diteror. Kalau di rumah tuh sering diketok-ketok kayak bener-bener ketoknya bukan yang tok bener kayak apa ya? Nggak santai gitu.
Dibuka nggak ada siapa-siapa. Terus barang-barang bergerak sendiri gitu. Kayak poltergeist gitulah. Jadi istrinya juga stres banget, bahkan kayak nggak berani malam di rumah. Karena kalau sendirian, kalau di rumah sakit sih kan banyak orang ya. Paling pas maghrib datang gitu. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, dan itu full suami di rumah sakit, kulitnya udah bener kuning, kayak kurus, udah kayak orang hidup itu hanya dari alat gitu kan. Akhirnya meninggal dunia. Dan si istri ini bener-bener sakit hati banget sih. Dia kayak merasa yakin itu karena racun sangga, kena sangga. Suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal, dia bener-bener nggak pernah ngalamin lagi kejadian horor itu sampai sekarang. Berarti dia diteror itu memang benar karena suaminya kena sangga. Dan menurut cerita-cerita yang aku dapat ya, memang si sangga ini tuh dia nggak bakal berhenti sampai maut, sampai dapat. Oke, ini kan Kak Gina banyak riset ya sebelum nulis ini buku ya. Berarti pernah nemuin nggak case yang benar-benar bisa sembuh gitu? Pernah. Jadi aku salah satu riset itu kan ada ke Balian tuh, nyari tahu segala macam gimana pengobatan tradisional di sana. Terus ada juga ke salah seorang ustadz ya. Jadi ustadz ini adalah dosen sih, sebenarnya dia dosen farmasi. Dia disertasinya itu meneliti tentang pengobatan tradisional di Kalimantan. Tentang penyakit yang secara medis ada tapi tidak bisa sembuh-sembuh, sama kayak kasus ini kan. Ada diagnosa medisnya tapi pengobatan tuh tidak mempan gitu, malah semakin buruk. Tapi ketika dilakukan pengobatan tradisional itu bisa membaik. Nah, jadi beliau mencoba meneliti itu, tapi yang namanya disertasi pasti penjelasan secara ilmiah. Jadi penjelasannya kayak itu karena sugesti, karena ada energi positif segala macam. Beliau kan orang akademisi gitu, latar belakangnya. Tapi dia menemukan sesuatu yang unik gitu dengan sangga ini. Dia bilang racun sangga ini itu tuh cara kerjanya kayak microchip gitu loh. Dia mengasih analisa ke aku ya, biar aku gampang mencernanya. Ketika dia kena sangga, di beberapa kasus, kebanyakan kasus tuh nggak langsung kena, langsung bekerja kalau si pemiliknya tidak membacakan mantra. Oke, jadi harus diaktifin dulu nih. Diaktifin, makanya kayak microchip kan. Dan sekali aktif, dia bakal bekerja tuh merusak jaringan tubuh. Dari jual dalam tubuh nih, dari tangan, kaki. Kalau udah sampai ke sini kan organ-organ dalam di sini kan, itu bisa rusak. Kalau di kaki, tangan kan kulit kan, kulitnya rusak. Makanya di sini bisa muntah darah karena lambung, batuk berdarah karena paru-paru gitu. Nah terus beliau bilang juga racun sangga ini susah banget diobatin. Kalau berdasarkan kepercayaan tradisional, biasanya kan ke Balian ya. Balian itu adalah orang yang dihormati banget, pemangku adat lah gitu di daerah. Balian tuh ya. Balian itu. Jadi memang khusus untuk menyembuhkan, bukan dukun ya, beda gitu. Dia membantu orang-orang yang kena penyakit non medis yang mungkin kena serangan dukun tadi, ada santet segala macam, dia bisa ngebantu tuh. Kalau dari kepercayaan tersebut itu bisa dilakukan ritual. Ritual kan kepercayaan mereka juga ada sendiri, macam-macam tuh sajennya, ada mantra-mantranya juga untuk mengeluarkan si roh racun tadi. Karena kan racun itu udah masuk ke tubuh, jadi udah menyatu di pembuluh darah gitu. Jadi tujuannya itu adalah mengeluarkan. Dan hanya mereka, berdasarkan kepercayaan, kebanyakan tuh hanya mereka yang tahu kayak ada secretnya lah gitu, ada rahasia mereka, metodenya, makanya bisa ngeluarin racun. Karena racun ini salah satu jenis black magic yang tinggi dibanding santet yang ngirim barang secara gaib. Misalnya paku, beling, kalau racun lebih tinggi lagi. Dan kadang-kadang racun ini bisa tidak aktif. Jadi ketika diobatin, ada pengobatan, dia nggak aktif karena di-off-in kan sama sininya, nggak terdeteksi gitu. Oh itu nggak kedetek ya? Bisa kayak gitu. Nah terus dia bilang, lalu kalau di dalam Islam, karena dia orang Islam si bapak ini, dia pengen tahu gimana cara pengobatan yang sesuai dengan ajaran Islam gitu kan. Nah ruqyah kan, ruqyah. Tapi untuk meruqyah, kalau sepengalaman dia itu nggak bisa sekali, harus beberapa kali dan harus dari orangnya juga untuk melawan. Karena sihir itu sebenarnya kan bekerja di level energi.
kita kan manusia ini ada fisik ya, fisik, terus ada yang tidak terlihat juga mental, psikis, lalu ada juga yang tidak terlihat di atas psikis adalah energi. Energi ini berkaitan dengan emosi. Nah masalahnya orang-orang yang terkena black magic itu selalu diserang, celahnya adalah di energi negatif. Misalnya dia memang orangnya temperamen, punya dendam, itu mudah tuh kena. Tapi ketika dia punya energi yang di level positif, itu agak susah masuk tuh. Kalau dari segi agama ya harus mempertebal keimanan ya, keyakinan gitu. Dan dia pun akhirnya mengadaptasi pengobatan tradisional ini untuk diterapkan secara islami. Dengan cara mengobati orang-orang yang terkena sangga ini. Ada orang pasien dia, akhirnya bapak akademisi ini malah menjadi peruqyah setelah menyusun disertasi itu gitu. Padahal awalnya enggak. Karena dia tertarik aja, ternyata kan ada loh penyakit yang bisa disembuhkan tanpa farmasi, tanpa obat kan. Tapi dengan bersifat energi, suara, doa-doa itu kan energi ya sebenarnya ya. Nah, itu kasusnya racun sangganya udah bener-bener udah bolong, kulitnya tuh udah bolong. Di 3 bulan udah dirawat di rumah sakit, udah kayak mau koit juga lah gitu kan. Tapi tiap hari dibacakan doa dan harus diafirmasi juga si pasien ini bahwa dia bisa melawan itu, akhirnya bisa sembuh. Tapi udah terlanjur tubuhnya bolong, di paha tuh udah bolong gitu. Karena rusak, kulitnya kan rusak kayak gatal-gatal gitu. Itu bisa sembuh. Bisa sembuh tuh? Bisa sembuh. Tapi butuh waktu yang lama kalau secara Islami ya. Dan tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya juga. Karena menurut beliau kalau kita di Islam itu sihir itu kan memang ada ya, memang ada. Dan sebenarnya bisa dilawan dengan keyakinan manusia itu sendiri bisa sembuh atau enggak. Nah masalahnya ketika orang sakit, itu kan untuk mencapai yakin bisa sembuh dan melawan kekuatan jahat tuh itu yang susah kan. Karena kena mental duluan, depresi, udah putus asa, perasaan atau negatif emosi yang kayak gitu tuh yang bikin makin susah sembuh. Ya makanya emang dari orangnya dulu yang diobatin harus percaya nih dia bisa sembuh. Iya benar. Dulu ya. Harus positif dulu kata dia. Betul. Terus aku juga ada riset waktu ke Baliana kan. Kalau selain dari ritual itu ternyata bisa juga ada penawarnya loh. Betul. Nah jadi sangga ini dia itu ternyata tanaman bentuknya kayak akar-akaran gitulah. Itu langka banget, cuman kayak di daerah tertentu dan hanya orang-orang tertentu juga yang mengetahui bahwa tanaman ini itu bisa menjadi ingredients mistis gitu ya untuk menjadi minyak karena bentuknya minyak kan. Jadi kalau misalnya membuatnya tuh dari akarnya, dari batangnya, penawarnya justru dari daunnya. Oh. Menarik ya, dari daunnya. Tapi daunnya itu susahnya kita nggak pernah tahu kapan dia berdaun. Karena jarang banget berdaun. Dan dia hanya berdaun 3 lembar. 3 lembar. Dan ketika daun ketiga tumbuh, dia luruh sepenuhnya. Nah, mencari momentum mendapatkan 3 lembar daun ini yang susah. Makanya lebih dilakukan ritual dibanding mencari penawarnya. Karena hampir kemungkinannya kecil gitu dapat daun. PR banget ya. PR banget. Itu. Untuk racun sangga. Banyak sih, aku juga waktu ada bikin konten kan, bisa nanti nih aku kasih komentar-komentar orang yang pernah kena sangga gitu. Boleh. Nah, nanti ya. Jadi mereka bilang ya suaminya ada yang pernah kena wisa. Wisa itu juga sejenis racun tapi lebih low lah dibanding sangga. Masih bisa diobati. Bentuknya juga sama bikin penyakit kuning, tapi kalau sangga kebanyakan nggak bisa diobatin. Dan berarti kalau emang dari segi kodam ya atau jin ya, ini bisa berbentuk apa aja ya? Bisa berbentuk apa aja kan tadi jin kan ya. Itu kecil item yang ditemuin tante ya. Dan ternyata bisa apapun itu ya. Iya, kita nggak pernah tahu sih bentuk si jin ini kayak gimana gitu karena kan macam-macam. Oke. Serem sih menurut aku karena sangga ini salah satu yang ditakuti banget. Terutama tuh orang-orang yang bekerja yang harus ke pedalaman ya, ke pedalaman hutan. Ya itu takutnya kepuhunan tadi, kena apes gitu. Puhunan. Iya, siapa tahu kan dia pekerja tambang, pekerja kayu tuh biasanya cukup diwanti-wanti. Nah, untuk bikin si racun sangganya ini, untuk menciptakannya, sesusah nyembuhinnya nggak sih? Nah, ini nih, karena spesifik racun sangga. Iya, tadi kan cuma dijelasin kayak buatnya gini. Iya, tapi pernah ini nggak nemuin nggak
yang pernah buat kayak gitu? Iya. Kalau sebenarnya kalau aku tanya ya, kebetulan aku risetnya ke daerah yang memang dikenal racun sangga berasal dari sana gitu. Oke, ada daerahnya nih. Ada daerahnya gitu kan. Salah satunya tuh dikenal seperti itu, tapi dulu, zaman dulu. Jadi mungkin yang sekarang tuh udah kayak dikasih sama kakek neneknya gitu ya. Maksudnya orang zaman dulu tuh yang sering bikin-bikin kayak gitu. Karena zaman dulu kan perebutan wilayah gitu-gitu kan. Orang zaman dulu kan kayak gitu, perebutan wilayah segala macam. Jadi harus ada pegangan lah untuk berperang atau mungkin melawan penjajah segala macam. Nah, mereka sih nggak mau ya secara gamblang ngasih tahu metodenya seperti apa. Karena itu rahasia dan hanya orang-orang tertentu yang tahu. Bahkan kebanyakan masyarakat justru pada nggak punya, pada nggak tahu gitu. Dan mereka pun takut dengan racun sangga ini. Tapi aku pernah ada wawancara sama salah satu paranormal. Kata dia dibikinnya itu macam-macam. Tapi ada salah satu dia ngasih tahu aku yang mungkin bisa di-share kata dia. Diceritakan aja tapi nggak. Ini dia juga nggak ngasih detail banget ya. Itu dibikin sebenarnya minyaknya dari minyak kelapa. Oke. Tapi ada syarat khusus. Harus di hari Jumat tengah hari, orang yang mau bikin ini harus mencari kelapa tembaga. Bingung kan? Kelapa tembaga gimana kataku kan? Itu susah banget dicari. Jadi kelapa tembaga itu buat cara taunya itu kelapa tembaga. Ketika kelapa itu dimasukkan ke air, dia bukan horizontal mengapungnya, tapi vertikal. Makanya biasanya susah tuh dicarinya. Mungkin dari beberapa pohon hanya ada sedikit ya yang mencari bisa vertikal. Oh, itu dari situ ternyata. Dari situ. Jadi memang ada dari secara ingredients tuh udah dipilih gitu. Tapi memang ada, harusnya buahnya ada. Memang ada. Harusnya ada. Kalau dari informasi yang aku sih nggak pernah ya manjat pohon kelapa gitu. Sanggahnya ini pun memang nama pohonnya apa emang sebenarnya pohon apa disebutnya akar sangga nih? Akar sangga emang nama aja, nama tanaman liar kayak rumput gitu yang akar-akaran. Takutnya kan misalnya taunya akar bakau atau jadi apa di sana memang disebutnya sangga gitu. Aku kurang tahu deh itu. Soalnya dia juga nggak ngasih tahu secara spesifik ya. Karena untuk kata racun ini pun di beberapa daerah di Kalimantan itu beda-beda penyebutannya. Oke. Jadi mungkin di daerah aku dikenalnya sebagai racun sangga, tapi di daerah lain dengan gejala yang sama, terus juga metode yang sama itu sebutannya beda gitu. Benar. Karena bahasa atau segala macam. Ada juga yang menganggap bahwa sangga ya udah tuh tanaman liar biasa aja gitu di daerahnya dia, tapi di daerah lain itu ternyata dipakai untuk sesuatu yang lain gitu. Nah terus tadi kita lanjut ya metode pembuatan tadi. Air kelapa itu akan diolah menjadi minyak kelapa seperti biasa, baru dicampur dengan ingredient. Misalnya dia biasanya kalau misalnya pakai binatang itu lebih kuat gitulah. Atau campurannya dengan mungkin darah babi atau apa gitu. Oke. Dicampur. Terus ada juga dia tuh pakai akar atau kayu yang ingredients itu dibakar. Dibakar, setelah jadi arang ditumbuk jadi serbuk kan, dicampur dengan minyak tadi. Oke. Itu salah satunya gitu. Jadi tuh. Jadi, tapi nanti harus dibacain. Iya, buat nyari kodam itu kan. Kodam itu dibacain untuk ngisiin buat perjanjiannya itu tadi. Ada lagi tuh prosesnya. Ada lagi dan itu nggak bisa dikasih tahu. Dia cuma bilang itu salah satu contoh, tapi banyak lagi metode-metode yang itu sifatnya rahasia gitu. Gue kepo sebenarnya sama ritual buat perjanjian si jinnya ini sih, pasti seru banget nih ya. Seru banget sih kan. Tapi dia nggak bisa ngasih tahu. Nggak bisa ya. Bahkan aku ketika cari tahu tentang ritual penyembuhan pun dikasih tahu, tapi nggak bisa ya nanti secara gamblang mantranya apa, karena itu sakral kan. Jadi diadaptasi semua gitu. Oke, kita tarik lagi dikit ke belakang ya. Ini kan berarti dari orang yang Kak Gina datang ke daerah yang terkenal memang racun sangga ini berasal. Iya. Berarti banyak dong orang-orang yang datang ke sana untuk mencari racun ini. Pernah banyak? Mungkin lebih ke zaman dulu sih. Kayak zaman dulu tuh dikenalnya seperti itu gitu. Nah, nanya nggak Kak Gina waktu itu, pernah ada nggak yang memang untuk berobat ke situ juga gitu? Iya. Justru orang banyak berobatnya ke sana. Karena tahu itu berasal dari sana? Dari sana. Dan orang-orang di sana yang lebih bisa mengobati gitu. Karena mereka ngerti kan kulturnya gimana semacamnya, tradisi yang harus dilakukan gitu. Tapi sebenarnya walaupun daerah itu dikenal dengan racun sangga dari sana, itu yang melakukan tuh sebenarnya bukan semua warga, tapi kayak
saat mungkin beberapa orang aja yang mereka pun nggak tahu gitu loh. Dan tiba-tiba random aja ke sembuhin dong ini gitu ya. Ada yang sakit nih kena racun sangga, dan itu biasanya sembuh nggak sih kalau dibawa ke situ tuh? Kan kalau yang tadi metodenya yang dosen tadi tuh yang itu beda tuh dengan ruqyah. Kalau yang dengan orang yang itu agak tradisional gitu sembuh juga, pernah nemuin nggak dia? Kalau dari yang aku dapatkan informasinya ya sebagian besar sembuh, tapi ada juga yang enggak. Kenapa ada yang enggak? Jadi ada kasus yang mana si pemilik racun ini tuh udah tingkatannya jin atau hadam yang dia perjanjian tuh udah tingkatan iblis. Oke. Jadi itu tuh kayak baliannya pun bilang, wah ini susah disembuhin karena dia udah bukan perjanjian dengan makhluk gaib biasa, tapi gitu jadi iblis nih udah sesat banget nih orangnya gitu. Anjir. Ibaratnya tuh paranormal udah bilang itu tuh sesat banget nih orang gitu loh, sampai melakukan itu. Jadi susah tuh disembuhin kayak gitu. Oke, berarti tergantung jinnya juga. Tergantung kekuatan, karena kan tingkatannya macam-macam ya. Kalau udah iblis tuh kan udah the devil. Itu serem kan, kayak iblis. Tergantung isiannya juga ya. Gokil. Tergantung gitu kalau dari berdasarkan cerita. Itu yang datang hitam cebol aja sampai segitunya loh. Gimana yang datang? Gimana? Iya kan, gimana yang iblis gitu, kebayang gak sih? Ya susah banget. Dan ini maksudnya lu riset tuh semua ya, lengkap banget berarti ya waktu itu. Iya, berapa lama waktu itu Kak di sana? Aduh lama lagi. Proses risetku tuh kalau total ya dari Februari sampai Juli. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Oke, 5 bulan. Iya, 5 bulan. Itu baru riset ya? Riset sambil ditulis, sambil ditulis, sambil ini juga. Nanti kan tiba-tiba ada informasi. Karena informasi itu tuh nggak semudah itu aku dapatkan gitu. Nggak semudah itu, kayak ini sebenarnya kayak gimana sih orang dengan gamblang ngasih tahu enggak? Ya karena agak risky juga ya nulis novel yang memang berhubungan dengan sesuatu yang dengan bau-bau iming-iming daerah nih ya. Iya. Daerah-daerahnya itu harus valid ya. Iya. Dan itu kan sesuatu yang nyata kan, dipercaya orang nyata gitu. Beda halnya kalau pas aku nulis full fiction, itu kan ya udah imajinasi aja kan. Kalau ini kan aku mengangkat dari kisah nyata korban, yang mana aku harus tahu juga dong kisah nyata aslinya tuh kepercayaannya seperti apa gitu. Gitu sih. Jadi prosesnya agak lama nih aku nulis yang ini. Iya karena ya jadinya pun keren banget ini pasti. Semoga ya. Keren banget sih. Dan memang unik. Maksudnya kayaknya belum ada ya. Maksudnya cerita tentang salah satu santet yang dari daerahnya khusus nih. Maksudnya khusus dari Kalimantan itu belum ada yang ngangkat, baru Kak Gina nih kayaknya yang ngangkat ya. Ya semua. Udah ada belum? Kalau cerita Kalimantan ada sih, tapi bukan racun ini setahu aku ya. Iya cerita kayak ya yang cerita yang lain. Yang lain gitu. Bukan ke black magic ya kan? Dan ini kan masuknya black magic ya. Black magic gitu. Bahasa umumnya. Kalau buku aku ini sebenarnya tuh racun sangganya agak beda dengan cerita yang Cil-Yuna tadi yang aku ceritain ya. Kalau dia ini justru sengaja ditargetkan. Nah itu bedanya. Oke. Kalau tadi Pak Benu kan nggak sengaja kan, kepuhunan kan dia. Dia apes gitu dapat musibah. Kalau ini memang racun sangga ini dipakai jadi salah satu alat untuk nyantet gitu. Berarti ini dari POV korban. Ini full POV korban di sini. Tapi di halaman di jeda antar bab itu aku ada kasih kayak trivia gitulah. Apa sih itu racun sangga gitu, lewat apa gitu-gitu sih aku kasih informasi dari hasil riset aku. Udah gila sih ini. Baca ya nanti ya. Oh iya dong, tenang aja. Itu buku semua tempel tuh. Oh itu udah dibaca semua itu. Oh berarti nanti ini harus ada di sini. Wih iya dong, jelas. Dan mungkin teman-teman di Kalimantan ya yang nonton video ini mungkin ada dari Kalimantan gitu. Di daerahnya bisa ada yang mirip atau penyebutan namanya sama tapi agak berbeda. Itu tadi aku risetnya dari daerah yang aku datengin gitu. Ya nggak mungkin juga seisi Kalimantan didatengin ke Iya nggak mungkin kan. Jadi aku ngambil sampel aja gitu. Ya, sampel ke daerah yang memang asal muasal desas-desusnya dari situ. Iya desas-desus benar. Desas-desusnya dari situ tuh kan si racun sangga ini datang langsung ke situ. Kayak waktu itu sempat juga datang lagi booming-booming KKN Desa Penari ya, Kak Gina datang langsung ke sana ya. Iya dulu tuh. Jadi Kak Gina ini
anaknya YOLO banget, OTW banget kalau gue lihat-lihat. Oke, ada apa nih? Langsung datang, ya. Penasaran sih, lebih ke penasaran, dan syukurnya tuh kebanyakan warga tuh welcome. Welcome gitu, dan ngasih tahu informasi segala macam. Alhamdulillahnya lancar lah. Jadi nggak kayak cuma ngawang-ngawang, nggak ngira-ngira, nggak ngada-ngada. Ini beneran riset yang dilakukan, ada prosesnya. Ada prosesnya. Oke. Oke Kak Gina, ini di penghujung video kita kali ini nih, sebenarnya ada yang mau aku tanyain lagi sih beberapa. Silakan. Waktu itu kesana itu kan 5 bulan nih, itu dapat berapa narsum untuk menulis satu buku yang lumayan tebel ini nih? Narsum tuh banyak sih. Banyak banget sih aku narsum. Coba aku cek aku tuh punya note gitu loh, siapa aja narsumnya. Dan itu datanya lengkap semua ya? Lengkap. Oke, menarik nih. Narasumber. Terus aku juga ada konsultanku yang dari medis gitu, dokter, buat ngasih tahu dia penyakitnya tuh apa, dan sebenarnya gimana dari pandangan medisnya gitu kan. Nah ini dia nih. Coba. Ini kayaknya lebih 30-an sih dari semuanya, coba kamu lihat. Tapi jangan dikasih lihat ke ini ya. Enggak, ini dari jauh aja bakal ngeblur biar kelihatan listnya. Ini ada listnya, oke dari jauh ya. Tolongnya di blur ya, editor. Oke, ini banyak ini listnya, nama-namanya. Oh iya ya. Wah, ini ada SPN, anjay. Iya. Ada titel-titelnya juga nih. Jadi emang orang-orang yang aku rasa bisa lah ngasih informasi mumpuni gitu untuk. Dan ini semua nama-nama di sini punya informasi tentang racun sangga ini. Ya, yang berkaitan dari sisi medis, dari sisi agama tuh seperti apa sihir memandangnya gitu kan. Pengobatan yang syariah seperti apa di Islam. Dari berbagai angle gitu. Dari baliannya, dari tradisinya gitu-gitulah. Termasuk juga narasumber utamanya kan buat racun sangga di buku ini sepasang suami istri ya, yang terkena racun sangga tapi secara ditargetkan gitu, makanya sebagai santet pemisah rumah tangga, karena tujuannya memisahkan mereka, baik berpisah secara hidup alias cerai atau berpisah secara maut, salah satu meninggal. Tujuannya selain mereka itu sebagai data pendukung cerita racun sangga, aku juga wawancara banyak narasumber yang pernah ngalamin, termasuk sih yang aku ceritakan tadi. Oke. Dan ini berarti yang di dalam buku ini racun sangganya ini memang diperuntukkan ya, bukan kayak buat jaga wilayah, bukan? Bukan, iya. Ini yang ditargetkan. Yang kan? Ditargetkan. Makanya tagline-nya santet pemisah rumah tangga. Karena tujuannya dipakai untuk memisah suami istri. Kan umumnya buat jaga wilayah kan, tadi kata Kak Gina kan. Dan ini yang di buku ini yang dipakai buat nyerang nih, buat ngetek nih. Iya, dia pakai nih, aku punya racun nih kan, gitu. Makanya ini agak menyerang nih di dalam buku ini nih. Berarti lebih sangar juga nih dari, wah ini kayaknya harus Abad Tonceng harus beli sih. Kayak ini menarik banget nih. Pre-order nanti tanggal 31 Oktober. 31 Oktober? Pas Halloween. Ini kayaknya kita kalau video ini tayang berarti harusnya udah lewat 31 Oktober. Oh oke. Berarti bisa. Berarti udah bisa check out. Udah bisa di check out. Itu nanti berbentuk apa? Link atau apa? Buku fisik. Enggak, ininya nanti untuk link. Pembeliannya. Link di e-commerce sih paling. Link di e-commerce. Toko oranye, toko hijau gitu. Oke, nanti linknya nongol di sini. Iya. Dan itu ada di deskripsi, nanti linknya bisa langsung diklik aja, langsung sampai ke rumah kalian. Terus nih, Kak Gina kan tadi kita bahas ini berarti berbentuk minyak. Dan tadi Kak Gina juga bilang di Kalimantan ini banyak jenis-jenis minyak ya. Ini berarti termasuk yang minyak yang digunakan juga sama yang waktu itu sempat rame-rame nih sama Ida Dayak ya, kita pernah denger ya. Itu buat ngobatin kan, buat ngobatin tulang-tulang yang patah lah, yang ini lah segala macam, yang habis ngomat kecelakaan kayak gitu-gitu diobatin kayak gitu. Terus kan sempat ada yang matahin juga tuh, statement itu bilangnya trik lah itu ya kan. Pasti sahabat Tonceng juga tahu orangnya siapa, nggak perlu gue sebut lah. Jadi ada yang matahin bilang yang dilakukan Ida Dayak ini adalah trik. Padahal banyak juga yang dari pihaknya memang orang-orang yang udah ditolong sama Ida Dayak bilang ini bukan, dan saya sembuh, itu ada yang bilang gitu juga. Ya kebelah lah, ada yang percaya ada yang enggak. Menurut pandangan Kak Gina nih gimana? Menurut pandangan Kak Gina aja. Oh ya kayak. Gak
bilang, oh menurut gua yang bener ini, nggak usah. Aku juga nggak bisa bilang sih yang mana bener atau enggak. Betul, karena kan hal-hal yang bersifat mistis atau horor itu bener-bener balik ke kepercayaan masing-masing kan. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Jadi ya nggak apa-apa kita sepakat untuk tidak sepakat gitu sama lain. Nah kalau untuk minyak yang dipakai sama Ibu Ida Dayak sih aku kurang tahu ya dia pakai minyak apa dan kebenarannya seperti apa, hanya dia yang tahu kan. Tapi kalau sempat baca-baca artikel kemarin itu adalah jenis minyak bintang. Pernah dengar nggak? Entah itu benar minyak bintang yang beliau pakai atau minyak yang berbeda gitu. Nah minyak bintang ini salah satu jenis minyak yang terkenal juga di Kalimantan. Memang khasiatnya adalah untuk penyembuhan. Biasanya sih untuk patah-patah tulang gitu, atau bahkan ada beberapa cerita itu bisa disebut sebagai minyak penyambung nyawa. Wow. Karena bisa ngehidupin lagi. It's a story legend ya, legenda yang beredar di masyarakat gitu. Minyak bintang itu bahkan ada yang bilang ada tingkatannya sendiri. Jadi ada yang tingkatan yang mungkin yang reguler gitu yang bisa nyembuhin patah-patah, terus ada yang lebih penyakit komplikasi yang lebih berat gitu. Ada juga sampai bisa ngehidupin lagi. Terutama di zaman dulu ya minyak ilmu-ilmu kayak gitu. Dan itu berarti minyaknya magic tuh, maksudnya magic. Mengandung jin berarti. Iya. Bisa kita bilang sama seperti minyak racun sanggam, ada hadamnya lah gitu. Kalau minyak itu memang diperuntukkan untuk sesuatu yang mungkin mustahil ya secara pikiran nalar kita gitu. Tapi ada satu cerita yang mungkin aku bisa bagikan. Ini ada teman aku sendiri. Jadi dia teman aku cowok. Dia tuh band, anak band. Jadi pernah manggung ke sebuah daerah gitu, ke kabupaten. Kita tinggalnya di ibu kota ya. Dia manggung di sana. Pulangan dia kecelakaan naik motor. Ketika dia kecelakaan, itu jauh dari rumah sakit, dari tempat medis, fasilitas medis itu jauh. Dan dia udah kayak bener-bener pingsan, karena dia pingsan ngelihat tulang kakinya ini mencuat, patahnya. Nih, pahanya. Jadi separah itu. Jadi dia tuh kagetnya tuh karena melihat separah itu kan. Mencuat gitu tulangnya. Nah terus, pas dia sadar-sadar, itu udah menyatu kulitnya. Dan ternyata itu dikasih sama warga di sana untuk menyelamatkan dia, dikasih minyak bintang. Masih minyak bintang untuk ini. Biasanya kan minyak bintang itu diurut gitu kan. Jadi mungkin biasanya hanya orang-orang tertentu yang memiliki minyak bintang itu, hanya orang-orang tertentu, misalnya keturunan gitu yang bisa membuat, dan orang yang memiliki skill tertentu untuk memakaikannya, termasuk yang dipijatnya gitulah. Makanya kan bisa dibenerin kan tulangnya. Mungkin dia punya skill itu juga tuh untuk benerin tulang-tulang. Nah terus dia sembuh lah tuh singkat cerita. Tapi semenjak itu dia bilang setiap kali dia dengar suara azan atau orang mengaji dia kepanasan. Dia gerah. Bahkan kayak gelisah gitu. Dan itu beberapa tahun kemudian kan. Sampai akhirnya di rumahnya dia tuh lagi ada acara syukuran gitu. Kalau nggak salah acara tasyakuran apa gitu tentang keluarganya gitu. Ada satu ustadz kan yang biasanya datang terus ngasih ceramah. Lalu si ustadz ini deketin teman aku ini. Dia bilang, Nang itu cowok. Kalau di sini akang gitu ya. Kalau Sunda, Nang, kamu nih lepas itu minyak bintang di badanmu. Nanti kamu susah mati. Karena ada hal gaib mistis kan di tubuh. Nanti susah mati gitu. Terus dia bilang, kok tahu dari mana dia ada minyak bintang? Akhirnya dengan pertolongan si ustadz ini dikeluarkanlah minyak bintang itu. Ya ada dibaca-bacain doa sama makan pisang emas kalau nggak salah, sama ada sesuatu yang dimakan gitu untuk mengeluarkan minyak bintang itu. Nah setelah minyak bintang itu dikeluarkan, itu bener-bener sakit, berasa kayak patah lagi. Patah lagi ininya, pahanya. Lalu dibawa ke rumah sakit, di ronsen, dioperasi segala macam, ya diperbaiki secara medis lah gitu, dioperasi lagi untuk dibenerin lagi karena jadi seperti semula. Jadi katanya menurut dia minyak bintang, aku nggak tahu apakah semua minyak bintang itu ada jinnya atau enggak ya, aku nggak tahu. Tapi minyak bintang yang dia pakai itu kerjanya adalah ketika dia itu dikasih minyak bintang diurut, dia direbahkan di halaman warga pas malam hari. Jadi kena sinar bintang dan saat itulah si jin itu yang pengisinya tuh kayak nyambungin gitu, nyambungin dagingnya, tulangnya itu. Dan ketika dengar suara azan atau dia kepanasan karena kan berlawanan energinya kan, itu. Gitu cerita dari dia. Minyak bintang itu benar-benar dari orang yang aku kenal langsung gitu.
Iya ya, jadi based off experience temannya Kak Gina, minyak bintang yang digunakan kepada badannya itu mengandung jin ya. Iya. Cara nggak langsung berarti. Iya. Gitu. Tapi mungkin ada juga minyak bintang yang nggak ngandung jin ya, maksudnya pure khusus minyak urut gitu. Aku nggak tahu deh, karena itu banyak banget versinya, termasuk ingredients-nya. Ada yang bilang dari burung lah, ada dari tanaman lah, bahkan ada dari manusia lah gitu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Kak Gusti Gina ya tentang kejadian horor di Kalimantan ya, atau tentang racun sangga dari Kalimantan ini. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan gue ngucapin banyak terima kasih sama Kak Gina. Kak, thank you banget ya. Aku yang terima kasih banyak. Pula nih, thank you kesini. Udah, thank you nih udah momen kesini buat nyeritain ini nih sama sahabat lonceng. Thank you ya Kak ya. Thank Pokoknya you. harus main lagi kalau ada cerita horor lagi. Iya, terima kasih ya sahabat lonceng udah mau dengerin. Nah, tuh. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang punya ceritanya sendiri, yang mau langsung cerita ke sini, itu bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita tuh. Oke, dan ini misalnya nanti ini rilis, atau maksudnya ini udah keluar ya, atau ini di video ini juga mungkin nanti kalau tayang ini udah bisa dibeli ya. Ya udah. Itu di Instagramnya Kak Gina juga ada ya? Ada nanti infonya Untuk pasti. pembelian. Nah, Instagramnya di Gusti Gina. Betul, @gustigina. Yang centang biasanya. Ada centang birunya. Ya kan? Kalau gua ada badaknya kalau gua. Yang asli ada badaknya. IG gua belum ada centang birunya. OTW, Iya. OTW. Di follow lah, masa dari 500k subscriber lonceng kagak ada yang follow Instagram gua, payah lu pada lu. Gua kan malu nih sama Kak Gina nih. Follow guys, follow aku juga tapi. Kalau disampingin IG gua, buat IG Kak Gina gini loh, ngeliat gua gini. Oh, alah, sama aja. Follower gua ada badaknya. Lucu banget anjir. Yang Oke. asli ada badaknya. Sahabat lonceng, akhir kata gue Gilang izin pamit, Kak Gina juga izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.